Ini menceritakan sebuah kekuatan kuno yang dikenal sebagai rantai gaib, penghalang mistis yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan kegelapan yang terkurung di dasar lautan. Legenda menyebutkan bahwa selama ribuan tahun, rantai ini telah menjadi benteng terakhir yang mencegah bencana besar menghancurkan dunia. Namun, ketika segelnya mulai melemah, tanda-tanda kehancuran mulai muncul, badai yang tak terkendali, gempa bawah laut, dan makhluk-makhluk jahat yang mulai bangkit dari kegelapan. Wira, seorang pemuda pemberani yang berasal dari garis keturunan leluhur penjaga segel, tanpa sengaja menemukan dirinya terikat dalam takdir yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tepian Laut Selatan, tersebar kisah-kisah tentang rantai gaib yang membentang di dasar lautan. Tak banyak yang mengetahui asal-usulnya, tetapi legenda turun-temurun menyebut bahwa rantai itu bukanlah benda biasa. Ia adalah penghalang sakral yang menjaga keseimbangan dunia, menahan kekuatan yang seharusnya tetap terkunci di bawah laut. Para nelayan yang berlayar terlalu jauh sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah ada kekuatan besar yang menjaga wilayah tersebut dari ancaman yang tak kasat mata. Konon, rantai itu ditempa di zaman kuno oleh para leluhur yang memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Mereka bukan sekadar manusia biasa, melainkan para penjaga dunia yang memahami bahaya yang tersembunyi di kedalaman lautan. Mereka mengetahui bahwa di dasar Laut Selatan, terdapat sesuatu yang tak boleh dilepaskan. Dengan kekuatan yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia, mereka menempa rantai tersebut dengan sihir kuno yang tak dapat dipatahkan oleh manusia maupun makhluk gaib. Selama berabad-abad, rantai itu tetap terpendam di dasar laut, mengikat sesuatu yang tak boleh dilepaskan. Namun, hanya sedikit yang mengetahui apa yang sebenarnya dikurung oleh rantai tersebut. Beberapa orang percaya bahwa di bawah sana terdapat iblis laut yang telah dikalahkan pada zaman dahulu, sementara yang lain meyakini bahwa rantai itu menahan gerbang menuju dunia lain yang jika terbuka, akan membawa kehancuran bagi dunia manusia. Seorang dukun tua di sebuah desa pesisir pernah menceritakan bahwa rantai itu memiliki penjaganya sendiri, makhluk-makhluk gaib yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Mereka adalah roh-roh yang dulu ikut serta dalam pertempuran melawan kegelapan, dan kini bertugas untuk memastikan bahwa segel tersebut tetap utuh. Setiap kali seseorang berusaha mendekati lokasi rantai, mereka akan mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kedalaman laut. Namun, zaman terus berubah, dan manusia semakin melupakan legenda-legenda lama. Para pelaut yang penasaran mulai mencoba menyelidiki keberadaan rantai itu. Ada yang selamat dan kembali dengan kisah-kisah mengerikan, tetapi ada juga yang tak pernah kembali. Mereka yang selamat selalu menggambarkan pengalaman mereka dengan ketakutan, gelombang yang tiba-tiba menjadi liar, suara gemuruh dari bawah air, dan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kedalaman. Di antara kisah-kisah itu, ada satu yang paling terkenal. Seorang petualang bernama Arka, yang dikenal karena keberaniannya, pernah melakukan perjalanan untuk menemukan rantai gaib itu. Berbekal kapal yang kuat dan tim yang terlatih, ia berlayar ke titik di mana banyak kapal dikabarkan menghilang. Namun, sebelum ia mencapai tujuan, badai besar tiba-tiba muncul dari arah yang tak terduga, menelan kapalnya dalam sekejap. Penduduk desa mengatakan bahwa itu adalah peringatan dari para penjaga rantai, sebuah tanda bahwa manusia tak boleh mengusik sesuatu yang sudah dikunci sejak zaman dahulu. Namun, meski peristiwa itu mengingatkan sebagian orang untuk tidak bermain-main dengan hal yang tak mereka pahami, ada pula yang semakin penasaran. Apakah rantai itu benar-benar ada? Jika ya, mengapa ia ditempatkan di sana? Sebuah gulungan naskah kuno yang ditemukan di reruntuhan kuil di pegunungan jauh menyebutkan bahwa Laut Selatan menyimpan segel gaib yang diciptakan dengan pengorbanan besar. Segel itu terdiri dari lebih dari sekadar rantai. Ia terhubung dengan elemen-elemen alam, dengan perjanjian antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika rantai itu putus, maka keseimbangan yang telah dijaga selama ribuan tahun akan runtuh dalam sekejap. Namun, ada sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Dalam beberapa dekade terakhir, ada tanda-tanda bahwa rantai itu mulai melemah. Nelayan melaporkan melihat cahaya aneh di dasar laut pada malam hari, dan suara-suara yang sebelumnya hanya terdengar samar kini semakin jelas. Apakah ini pertanda bahwa sesuatu sedang mencoba untuk melepaskan diri? Jika ya, siapa atau apa yang berusaha menghancurkan segel tersebut? Legenda tentang rantai gaib di Laut Selatan bukan hanya cerita lama yang dilupakan. Ia adalah kenyataan yang terus mengawasi manusia dari bawah ombak, menunggu hari di mana seseorang akan cukup berani, atau cukup bodoh,
untuk mencoba melepaskan apa yang telah lama dikurung. Dan jika hari itu tiba, dunia mungkin tak akan pernah sama lagi. Sejak zaman dahulu, Laut Selatan dikenal sebagai wilayah penuh misteri yang tak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh kekuatan yang tak terlihat. Para leluhur yang menciptakan rantai gaib di dasar laut memahami betul bahwa keseimbangan dunia ini bukan hanya bergantung pada manusia, tetapi juga pada entitas-entitas yang ada di balik tabir kenyataan. Rantai yang mereka tempa bukan sekadar pengikat, melainkan segel yang menghubungkan dimensi manusia dengan alam gaib. Selama berabad-abad, segel itu tetap utuh, menjaga batas antara dua dunia agar tidak bercampur. Namun, beberapa tahun terakhir, sesuatu mulai berubah. Para nelayan yang terbiasa melaut di perairan dekat lokasi rantai gaib melaporkan kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi ganas, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan laut. Ikan-ikan yang dahulu berlimpah kini mulai menghilang, seakan menghindari sesuatu yang hanya mereka yang bisa merasakan. Pada malam hari, cahaya aneh terkadang terlihat berpendar di kedalaman, menciptakan bayangan yang menari di atas air. Beberapa orang tua di desa-desa pesisir mulai khawatir bahwa rantai itu sedang mengalami perubahan. Mereka yang masih percaya pada legenda lama yakin bahwa ada sesuatu yang sedang berusaha menghancurkan segel tersebut. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan, melainkan peringatan dari dunia lain. Namun, bagi mereka yang tidak percaya pada hal-hal gaib, semua ini hanyalah fenomena alam biasa. Para nelayan muda, yang kurang memahami sejarah lautan, mengabaikan peringatan para sesepuh dan tetap berlayar seperti biasa, meskipun rasa tidak nyaman selalu menyertai mereka. Di salah satu desa pesisir, hiduplah seorang pria tua bernama Ki Jatmadja. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kisah lengkap tentang rantai gaib di Laut Selatan. Ia bukan hanya seorang dukun, tetapi juga keturunan langsung dari salah satu penjaga segel yang pertama. Dalam tidurnya, ia sering mendapat mimpi-mimpi aneh. Mimpi tentang lautan yang bergolak, suara-suara yang memanggil dari dalam air, dan bayangan hitam yang bergerak di bawah permukaan. Ia tahu bahwa semua ini bukan hanya bunga tidur, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Pada suatu malam, Ki Jatmadja memutuskan untuk melakukan ritual kuno guna mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia membawa sesaji ke pantai dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh para leluhur. Angin berhembus kencang, dan air laut mulai berputar membentuk pusaran kecil di depannya. Sesaat kemudian, suara berbisik terdengar di telinganya. Suara yang berasal dari dunia yang tak terlihat. Segel telah melemah. Sesuatu sedang berusaha untuk keluar. Mendengar itu, Ki Jatmadja segera menyadari bahwa waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Ia tahu bahwa jika rantai itu sampai putus, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan bencana yang akan datang. Namun, ia juga sadar bahwa segel tersebut tidak bisa diperbaiki dengan cara biasa. Rantai itu ditempa dengan ilmu gaib tingkat tinggi, dan hanya mereka yang memiliki warisan darah para penjaga yang bisa memperkuatnya kembali. Sayangnya, di zaman ini, hampir tidak ada lagi keturunan para penjaga yang masih memahami ilmu tersebut. Sementara itu, jauh di tengah lautan, sesuatu memang sedang terjadi. Di dasar laut, di tempat rantai gaib itu berada, makhluk-makhluk yang telah lama terkunci mulai menggeliat. Mereka merasakan bahwa segel yang selama ini menahan mereka mulai melemah. Dalam kegelapan, mata-mata merah mulai terbuka satu persatu, menyala seperti bara api yang terpendam di dalam air. Suara geraman samar terdengar, menggetarkan air laut hingga ke permukaan. Mereka telah menunggu selama ribuan tahun, dan kini, saatnya hampir tiba. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil yang hanya dihuni oleh segelintir orang, seorang pria muda bernama Wira mulai mengalami kejadian aneh. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia bisa merasakan perubahan energi di sekitar laut, mendengar suara-suara yang tak bisa didengar oleh orang lain, dan sering bermimpi tentang rantai besar yang membentang di dasar lautan. Namun, selama ini, ia menganggap semua itu hanyalah imajinasinya semata. Tapi malam itu, mimpi yang datang kepadanya jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di dasar laut, di depan rantai besar yang tampak berkarat dan mulai retak. Dari balik rantai itu, sesuatu yang hitam dan besar mencoba keluar, menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Ia bisa merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah makhluk itu tahu bahwa ia sedang mengawasinya.
Saat ia terbangun, tubuhnya penuh dengan keringat, dan di telinganya, suara berbisik terdengar, "Waktunya telah tiba." Wira tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, meminta bantuannya untuk sesuatu yang belum ia pahami. Namun, ia masih belum tahu bahwa dirinya adalah bagian dari takdir yang telah dituliskan sejak ribuan tahun lalu. Takdir untuk menjaga keseimbangan dunia, atau membiarkan segel itu hancur dan membawa bencana bagi seluruh umat manusia. Di pagi harinya, Wira memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang mimpi-mimpinya. Ia pergi ke bagian paling tua dari desanya, tempat di mana orang-orang tua masih menyimpan kisah-kisah lama yang hampir terlupakan. Ia bertanya kepada seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Ketika ia menceritakan tentang rantai dalam mimpinya, wajah wanita itu langsung berubah pucat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika kau benar-benar melihat rantai itu dalam mimpimu, maka kau bukan orang biasa. Kau adalah keturunan dari para penjaga segel. Dan jika kau melihatnya retak, itu berarti kita semua dalam bahaya." Di kejauhan, langit mulai mendung, dan angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak bergulung lebih besar, seolah-olah lautan sedang berusaha memberikan peringatan terakhir kepada mereka yang masih bisa mendengarnya. Sesuatu yang telah lama terkunci kini mulai bangkit, dan waktu semakin menipis. Sejak malam itu, Wira tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, gambaran rantai gaib yang retak terus muncul dalam pikirannya. Bayangan sosok hitam di balik rantai itu terasa semakin nyata, seolah-olah makhluk tersebut sedang mengintainya dari kejauhan. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya, tetapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah panggilan yang semakin lama semakin kuat. Di desa tempatnya tinggal, perubahan yang terjadi di lautan mulai menarik perhatian banyak orang. Ombak yang tadinya hanya menggelegar di malam hari kini bergulung bahkan di siang hari yang cerah. Burung-burung laut yang biasanya berterbangan di sekitar pantai tiba-tiba menghilang, seolah mereka tahu ada bahaya yang mengancam. Para nelayan mulai enggan melaut, takut bahwa perairan yang dulu ramah kini telah berubah menjadi wilayah terlarang. Ki Jatmadja, yang sejak lama menjaga rahasia rantai gaib, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia sadar bahwa kejadian-kejadian ini bukan hanya kebetulan, melainkan pertanda dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia pergi ke tempat-tempat sakral di desa, mencari petunjuk dari para leluhur. Dengan membakar dupa dan melantunkan doa-doa kuno, ia mencoba berkomunikasi dengan arwah para penjaga terdahulu. Tak lama kemudian, angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang nyaris tak terdengar. Penjaga baru telah lahir, bencana mendekat, waktunya semakin dekat. Mendengar itu, Ki Jatmadja langsung teringat akan seorang pemuda yang pernah ia dengar dari cerita orang-orang desa. Wira, anak muda yang sejak kecil sering bermimpi tentang laut dan rantai besar di dasarnya. Ia tahu bahwa mimpi-mimpi itu bukan kebetulan. Jika Wira benar-benar melihat rantai yang mulai retak, maka takdir telah memilihnya untuk mengambil peran yang lebih besar. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera bergegas menuju desa tempat Wira tinggal, berharap bisa berbicara dengannya sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Wira sendiri masih berusaha memahami semua yang terjadi. Ia mencoba mengingat semua detail yang ada dalam mimpinya. Warna rantai yang mulai pudar, suara geraman dari balik segel, serta tatapan tajam dari mata-mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Ia merasa seolah-olah makhluk itu mengenalnya, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang berhubungan dengan keberadaan mereka. Namun, ia masih belum bisa memahami apa sebenarnya peran yang harus ia jalankan dalam semua ini. Sementara itu, di dasar Laut Selatan, perubahan yang terjadi semakin terasa. Rantai yang selama ini mengikat dunia gaib mulai kehilangan kekuatannya. Retakan yang dulu hanya kecil kini semakin membesar, dan dari balik celah itu, energi gelap perlahan-lahan merembes keluar. Makhluk-makhluk yang telah lama terkurung mulai bergerak, merasakan kebebasan yang hampir mereka raih. Mereka telah menunggu saat ini selama ribuan tahun, dan kini, mereka hanya perlu sedikit dorongan lagi untuk benar-benar keluar ke dunia manusia. Di permukaan, gejala aneh semakin sering muncul. Nelayan yang nekat melaut melaporkan bahwa mereka melihat bayangan besar melintas di bawah kapal mereka. Ombak yang biasanya mengikuti pola pasang surut kini menjadi tidak menentu, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikannya.
Beberapa orang mulai percaya bahwa legenda tentang rantai gaib bukan sekadar cerita lama, melainkan kenyataan yang sedang terjadi di depan mata mereka. Pada suatu malam, Wira kembali mengalami mimpi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya melihat rantai yang retak, tetapi juga melihat sosok hitam yang perlahan-lahan berhasil melewati celah kecil yang terbentuk. Makhluk itu memiliki tubuh besar yang dibalut kegelapan pekat, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, serta suara-suara yang berbisik di sekelilingnya. Saat makhluk itu menatapnya langsung, Wira merasakan jantungnya berdegup kencang. Kau adalah kunci, pembuka atau penghancur. Saat ia terbangun, ia mendapati dirinya terengah-engah, dengan keringat mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Ia harus mencari jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya, dan apa hubungannya dengan segel yang mulai melemah di dasar laut. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya memahami semua ini sebelum segalanya menjadi terlambat. Pada pagi harinya, tepat sebelum matahari terbit, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat ia membukanya, ia mendapati seorang pria tua dengan jubah berwarna abu-abu berdiri di depan pintu. Matanya tajam dan penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam. Wira belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi entah mengapa, ia merasa bahwa pria ini bukan orang biasa. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, pria itu berkata, "Namaku Ki Jatmadja. Aku datang karena kau telah dipilih oleh takdir." Dalam hatinya, Wira tahu bahwa inilah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Laut telah berbicara, rantai telah melemah, dan sekarang, semua bergantung padanya. Apakah ia akan menerima takdirnya sebagai penjaga segel, atau membiarkan dunia dihancurkan oleh kekuatan yang telah lama terkurung? Sejak pertemuan dengan Ki Jatmadja, Wira merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Ia tak lagi merasa sebagai pemuda biasa yang hidup di tepi pantai, melainkan seseorang yang terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap kata yang diucapkan oleh pria tua itu seakan membuka pintu-pintu rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Namun, meski rasa penasaran membuncah dalam pikirannya, ia masih belum sepenuhnya memahami mengapa dirinya yang dipilih untuk menghadapi semua ini. Ki Jatmadja membawanya ke sebuah tempat yang jauh dari desa, sebuah gua tersembunyi di tebing yang menghadap langsung ke lautan luas. Di dalam gua itu, terdapat ukiran-ukiran kuno di dinding batu, menggambarkan pertempuran besar yang terjadi berabad-abad silam. Wira memandangi gambar-gambar itu dengan takjub. Sosok prajurit yang berdiri di atas lautan, mengangkat sebuah pedang bercahaya, sementara bayangan hitam yang menyerupai makhluk-makhluk mengerikan berusaha menyerang dari dalam air. Ia merasakan bulu kuduknya meremang saat matanya jatuh pada satu ukiran yang lebih besar dari yang lain. Sosok prajurit itu memiliki simbol berbentuk lingkaran di dadanya, sama seperti tanda lahir yang ada di tubuh Wira sejak ia kecil. Ki Jatmadja menjelaskan bahwa rantai gaib di Laut Selatan bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Rantai itu dibuat oleh leluhur yang memahami bahaya yang mengancam dunia manusia. Dahulu kala, ada sebuah perang besar antara manusia dan makhluk dari dimensi lain yang berusaha menguasai bumi. Perang itu begitu dahsyat, hingga lautan sendiri bergejolak, memuntahkan ombak yang lebih tinggi dari gunung. Para leluhur akhirnya berhasil mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Tetapi mereka tahu bahwa kejahatan itu tidak bisa benar-benar dimusnahkan. Maka, dengan kekuatan gabungan dari para pendekar, mereka menciptakan rantai gaib yang menjadi penghalang antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Namun, segel itu tidak bisa bertahan selamanya tanpa seorang penjaga. Setiap generasi, akan lahir seseorang yang memiliki hubungan dengan lautan, seseorang yang bisa merasakan perubahan sekecil apapun di dalam air. Orang itulah yang ditakdirkan untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Wira mendengar cerita itu dengan hati yang berdebar. Ia mulai memahami bahwa sejak kecil, lautan telah memanggilnya bukan karena kebetulan, melainkan karena ia adalah pewaris takdir yang terlupakan. Tapi, bagaimana bisa aku? Wira akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Aku hanya seorang pemuda biasa. Aku tidak memiliki kekuatan seperti leluhur-leluhur itu. Ki Jatmadja menatapnya dengan tajam, lalu menghela napas panjang. Semua pewaris awalnya berpikir begitu. Tidak ada yang lahir dengan kekuatan sempurna. Tapi kau harus ingat, laut telah memilihmu. Rantai itu tidak akan menunjukkan dirinya kepada sembarang orang.
Jika kau bisa melihatnya dalam mimpi, itu berarti kau memiliki keterikatan dengannya lebih dari yang kau sadari. Wira termenung. Pikirannya kembali ke masa kecilnya. Bagaimana ia selalu merasa lebih nyaman di dalam air dibandingkan di daratan. Bagaimana ia bisa mendengar suara-suara samar dari gelombang yang tak bisa didengar orang lain. Semua itu kini mulai masuk akal. Namun, jika benar ia adalah pewaris takdir, maka apakah itu berarti ia juga harus bertanggung jawab atas keselamatan dunia? Beban itu terasa begitu besar di pundaknya. Di luar gua, angin laut bertiup semakin kencang. Ombak yang menghantam tebing terasa lebih liar. Seakan alam sendiri sedang memperingatkan mereka akan bahaya yang semakin dekat. Ki Jatmadja bangkit, menatap ke arah lautan dengan sorot mata penuh kecemasan. Tak banyak waktu yang tersisa. Jika retakan pada rantai itu semakin membesar, segel akan hancur sebelum kita bisa memperbaikinya. Kau harus belajar bagaimana mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirimu sebelum semuanya terlambat. Wira menatap laut yang luas di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan kebesaran takdir yang kini membebani dirinya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan hanya ketakutan, tetapi juga keberanian. Jika ini adalah jalannya, maka ia harus menemukan caranya sendiri untuk menghadapinya. Malam itu, ia duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Lautan berkilau di bawah cahaya rembulan, seperti cermin raksasa yang menyimpan semua rahasia dunia. Ia tahu bahwa sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada banyak hal yang harus ia pelajari, banyak ujian yang harus ia hadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mundur. Di kejauhan, jauh di dasar laut, retakan pada rantai gaib semakin membesar. Makhluk-makhluk yang telah lama terkurung di dalamnya mulai merayap keluar, menghirup kebebasan yang telah mereka tunggu selama ribuan tahun. Dunia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi bagi Wira, semuanya sudah jelas. Pertarungan belum dimulai, tetapi bayang-bayang kegelapan sudah mulai bergerak. Sejak malam itu, Wira mulai menjalani pelatihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ki Jatmadja membawanya ke sebuah teluk tersembunyi, jauh dari jangkauan manusia, tempat di mana air laut begitu jernih hingga dasar karang terlihat jelas. Disinilah, katanya, para pewaris terdahulu melatih diri mereka untuk memahami kekuatan lautan. Wira tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi ia sadar bahwa jika ia ingin menghentikan kehancuran rantai gaib, maka ia harus menjadi lebih kuat. Hari pertama pelatihan adalah tentang mendengarkan. Ki Jatmadja menutup matanya dan menyuruh Wira melakukan hal yang sama. Dengarkan ombak, katanya. Bukan hanya suara yang kau dengar, tapi pesannya. Awalnya, Wira menganggap ini aneh. Bagaimana mungkin air bisa berbicara? Namun, saat ia memejamkan mata dan membiarkan dirinya tenggelam dalam suara deburan ombak, ia mulai merasakan sesuatu. Ada ritme, ada getaran halus di antara tiap gelombang. Seakan-akan lautan sedang berbisik, mengisahkan sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Latihan berikutnya lebih sulit. Ki Jatmadja mengajarkan Wira cara membaca arus laut, sebuah keterampilan yang telah lama hilang dalam tradisi manusia. Laut tidak hanya bergerak secara acak, ujar Ki Jatmadja. Ada jalur yang tersembunyi, jalan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar terhubung dengan air. Ia menyuruh Wira berenang ke tengah teluk dan merasakan sendiri bagaimana arus bekerja. Pada awalnya, Wira hanya merasa tubuhnya didorong ke sana kemari tanpa kendali. Tetapi semakin lama ia bertahan, semakin ia menyadari bahwa ada pola yang tersembunyi dalam setiap pergerakan air. Tantangan terbesar datang pada hari kelima. Ki Jatmadja memberitahunya tentang sebuah gua di bawah laut yang dikenal sebagai Gua Napas Laut. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya akan diuji oleh lautan itu sendiri. Jika seseorang bukan pewaris sejati, ia tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Wira menelan ludah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari jalannya. Tanpa ragu, ia menyelam ke dalam air, mengikuti arus yang mengarah ke kedalaman yang gelap. Saat memasuki gua, Wira segera merasakan sesuatu yang aneh. Air di sekelilingnya terasa lebih berat, seakan-akan mencoba menariknya ke dasar yang lebih dalam. Batu-batu di dinding gua bersinar samar, memancarkan cahaya kehijauan yang berpendar pelan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam air. Bukan ikan,
Bukan makhluk yang biasa ia temui, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih tua. Detak jantungnya berpacu saat ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di dalam sana. Dari kegelapan, sesosok bayangan mulai muncul. Mata kuning bersinar dari kedalaman, menatapnya dengan intensitas yang menembus ke dalam jiwanya. Wira ingin bergerak, tetapi tubuhnya seakan terkunci oleh tatapan makhluk itu. Lalu, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Bukan suara yang berasal dari luar, melainkan sesuatu yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Mengapa kau datang ke tempat ini, pewaris?" Wira terkejut. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Namun, entah bagaimana, ia tahu bahwa makhluk ini adalah penjaga gua, entitas yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Dengan napas tertahan, ia akhirnya menjawab, "Aku datang untuk belajar. Aku ingin memahami lautan." Makhluk itu diam sejenak, lalu berkata lagi, "Kau ingin memahami lautan, tetapi bisakah kau memahami dirimu sendiri? Tanpa itu, kau bukanlah siapa-siapa." Tiba-tiba, air di sekelilingnya mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Wira merasa tubuhnya terangkat, terombang-ambing di tengah pusaran air yang semakin kuat. Ia merasa kepalanya berputar, kesadarannya hampir hilang. Namun, di tengah badai yang melingkupinya, ia mendengar suara Ki Jatmadja terngiang di kepalanya. "Jangan melawan lautan. Biarkan lautan membawamu." Wira berhenti berusaha melawan. Ia membiarkan tubuhnya mengikuti arus. Tidak melawan, tidak takut. Perlahan, pusaran air itu mulai melemah, hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Saat ia membuka matanya, ia melihat makhluk itu masih menatapnya, tetapi kini dengan sorot mata yang berbeda. "Kau telah melewati ujian pertama." Seketika, Wira merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bisa merasakan lautan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak hanya mendengar suara ombak, tetapi juga merasakan denyut air, seakan-akan lautan itu sendiri adalah bagian dari dirinya. Dengan satu dorongan kecil, ia bisa menggerakkan air di sekelilingnya, menciptakan arus yang sebelumnya tak terlihat. Saat ia berenang keluar dari gua, Ki Jatmadja sudah menunggunya di atas karang. Ia tersenyum kecil, melihat pemuda itu kembali dengan tatapan yang lebih tajam. "Kau sudah mulai mengerti," katanya. "Tapi ini baru awal." Wira menatap ke laut yang membentang luas di depannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus ia pelajari, masih banyak bahaya yang mengintai. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia benar-benar memiliki tujuan. Di tempat lain, jauh di kedalaman laut, retakan pada rantai gaib semakin membesar. Gelombang gelap mulai merayap, mencari celah untuk keluar. Sesuatu yang telah lama tertidur kini mulai terbangun. Jauh di dasar samudra, di tempat yang tidak tersentuh cahaya matahari, sesuatu mulai bergerak. Retakan pada rantai gaib yang selama ini menjaga keseimbangan dunia telah membesar, dan dari celah itu, keluar desiran kelam yang membelah air dengan keheningan yang mencekam. Ombak yang biasanya bergerak mengikuti irama bulan kini bergetar dengan ketidakseimbangan yang ganjil. Suara-suara asing menggema dalam kedalaman, seperti bisikan dari zaman yang telah lama terkubur. Di permukaan, Wira yang baru saja menyelesaikan ujian di gua napas laut merasakan sesuatu yang aneh. Angin berubah arah dengan cara yang tidak biasa, membawa hawa dingin yang tidak semestinya ada di perairan tropis. Ki Jatmadja menatap Cakrawala dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Ada sesuatu yang bangkit," gumamnya, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Wira menoleh, mencoba memahami maksud sang guru, tetapi sebelum ia sempat bertanya, Ki Jatmadja sudah beranjak menuju perahu. "Kita harus kembali ke pusat lautan." Pusat lautan adalah tempat di mana para penjaga keseimbangan bertemu. Sebuah pulau kecil yang tidak bisa dilihat oleh sembarang manusia, tersembunyi di antara kabut dan ombak yang tidak pernah tenang. Di sanalah, para pewaris yang terpilih belajar tentang takdir mereka, di bawah pengawasan para tetua yang telah mengabdi pada lautan selama berabad-abad. Saat perahu mereka mendekati pulau itu, Wira merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, pulau ini terasa tenang, penuh dengan energi yang seimbang. Namun kali ini, ada ketegangan di udara, seakan-akan lautan sendiri sedang menahan napas. Begitu menginjakan kaki di daratan,
Wira segera disambut oleh beberapa orang tetua yang wajahnya dipenuhi kecemasan. "Rantai gaib semakin melemah," kata salah satu dari mereka, seorang lelaki tua dengan janggut panjang yang berkilauan seperti mutiara. "Jika kita tidak menemukan cara untuk memperbaikinya, maka yang terkurung di dalam sana akan bebas." Wira menelan ludah. "Siapa yang terkurung di dalam sana?" Ki Jatmadja menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. "Makhluk yang bahkan para dewa pun takut menyebut namanya. Kegelapan yang hampir menelan dunia pada zaman dahulu. Ia dikurung di dasar lautan dengan rantai gaib yang ditanamkan oleh para leluhur kita. Namun kini, segel itu mulai rapuh. Di kejauhan, langit mulai berubah warna. Awan-awan hitam menggumpal dengan cara yang tidak wajar, berputar seperti pusaran raksasa yang menari di atas lautan. Ombak mulai menggila, menghantam tebing-tebing karang dengan kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan batu. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, seakan-akan sesuatu sedang menggeliat di bawah permukaan. Tiba-tiba, sebuah semburan air raksasa muncul di tengah lautan, lebih tinggi dari mercusuar tertinggi. Dari dalamnya, keluar sosok yang menakutkan. Makhluk itu memiliki tubuh yang tertutup sisik hitam yang berkilauan seperti obsidian. Matanya menyala merah, penuh dengan kebencian yang membakar. Cakarnya panjang, tajam seperti belati yang telah diasah selama berabad-abad. Makhluk itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang bukan sekadar raungan, tetapi sebuah gema yang menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Wira merasakan tubuhnya membeku. Ini bukan hanya makhluk biasa. Ini adalah entitas yang lahir dari kegelapan itu sendiri, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ki Jatmadja mencengkeram bahunya, membuatnya sadar kembali. "Kita tidak punya waktu untuk takut," katanya tegas. "Kita harus bertindak sekarang." Tetua-tetua lainnya mulai mengeluarkan mantera, menciptakan perisai energi yang melingkupi pulau. Cahaya biru berpendar dari tanah, membentuk kubah yang melindungi mereka dari ancaman luar. Namun, makhluk itu hanya tertawa. Dengan satu kibasan cakarnya, perisai yang begitu kuat itu mulai retak. Wira menatapnya dengan ngeri. "Bagaimana bisa?" Salah satu tetua berbisik lirih, "Karena ini baru permulaan." Dari dalam laut, muncul lebih banyak bayangan. Makhluk-makhluk kecil dengan mata merah yang serupa, namun dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka merangkak keluar dari dalam air, memenuhi pantai dengan tubuh-tubuh mereka yang mengerikan. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak hitam yang membakar tanah. Mereka bukan sekadar pasukan biasa, mereka adalah bagian dari kegelapan yang ingin melahap dunia. Wira mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa saat ini, tidak ada jalan untuk mundur. Ia telah dipilih oleh lautan, dan sekarang, ia harus membuktikan dirinya. Dengan satu tarikan napas, ia merasakan air di sekelilingnya. Ia tidak akan membiarkan kegelapan menang. Di tengah-tengah kekacauan itu, terdengar suara lain. Suara yang dalam dan berat, berasal dari makhluk hitam yang lebih besar dari yang lain. Ia menatap Wira, lalu berbicara dengan suara yang seakan berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. "Kau, pewaris rantai itu, apa kau pikir bisa menghentikan kami?" Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma garam dan kematian. Langit semakin gelap, seakan-akan malam telah tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Wira tahu bahwa ia tidak bisa melawan ini sendirian. Ia menoleh ke arah Ki Jatmadja, berharap ada jawaban. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan penuh keteguhan dari gurunya. "Kau tidak sendiri, Wira," kata Ki Jatmadja. "Ingatlah bahwa lautan selalu bersamamu." Saat itu juga, sesuatu dalam diri Wira berubah. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasakan kekuatan air mengalir dalam dirinya, membentuk pusaran energi yang semakin lama semakin kuat. Dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat air dari sekelilingnya, menciptakan gelombang raksasa yang siap menghantam pasukan kegelapan. Pertempuran telah dimulai, dan nasib dunia kini ada di tangan Wira. Gelombang raksasa yang diciptakan Wira menghantam pasukan kegelapan dengan kekuatan dahsyat. Air yang semula tenang kini berubah menjadi senjata, menenggelamkan makhluk-makhluk kelam yang berusaha merayap ke daratan. Namun, bukan berarti kemenangan telah di tangan. Dari dalam pusaran air yang mengamuk, beberapa sosok masih bertahan,
merayap keluar dengan tubuh yang lebih kokoh dan mata yang semakin menyala merah. Mereka menggeram, suara mereka seperti logam yang beradu, menciptakan nada yang memekakkan telinga. Di tengah pertempuran yang kacau, langit semakin berubah. Cahaya merah menyelimuti cakrawala, seolah-olah matahari telah digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengancam. Kilat-kilat hitam menyambar lautan, menciptakan pusaran energi yang tidak biasa. Wira merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah perang antara dua kekuatan yang telah lama tertidur. Ki Jatmadja mengangkat tongkatnya, mengeluarkan mantra kuno yang bergema hingga ke dalam laut. Dari dalam pasir yang basah, simbol-simbol bercahaya mulai muncul, membentuk pola yang mengitari seluruh pulau. Kita harus mengunci mereka sebelum segel terakhir hancur, seru sang guru. Para tetua lainnya mengangguk, mulai mengalirkan energi mereka ke dalam simbol-simbol itu, memperkuat perlindungan terakhir yang mereka miliki. Namun, makhluk hitam raksasa itu hanya tertawa. Dengan satu kibasan tangannya, pusaran air yang diciptakan Wira hancur berantakan. Ombak besar berbalik arah, menciptakan badai yang berputar di sekitar pulau. Kalian pikir bisa menahanku dengan sihir kuno itu? Suara makhluk itu bergetar, penuh kebencian yang dalam. Waktuku telah tiba. Rantai gaib yang kalian banggakan telah melemah. Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah ditakdirkan. Wira menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melindungi pulau, tetapi juga tentang memastikan bahwa dunia tidak jatuh ke dalam kegelapan. Ia mengepalkan tangannya, mencoba merasakan kembali aliran energi lautan. Namun, sesuatu menghalangi dirinya. Kegelapan yang menyebar telah mengganggu keseimbangan, membuatnya sulit untuk terhubung dengan kekuatan yang selama ini membimbingnya. Wira! Suara Ki Jatmadja membuyarkan pikirannya. Gunakan napas lautan. Jangan lawan arusnya, tapi ikuti. Mata Wira melebar. Ia telah diajarkan untuk selalu mengendalikan air, tetapi sekarang, ia harus memahami bahwa air bukan sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Air adalah kehidupan. Ia bergerak dengan caranya sendiri. Dengan satu tarikan napas dalam, Wira mengendurkan ototnya. Ia membiarkan pikirannya menyatu dengan lautan, tidak melawan, tetapi mengalir bersama arusnya. Dan saat itulah ia merasakannya. Di dalam lautan yang bergejolak, ada energi yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Ini bukan sekadar kekuatan air biasa. Ini adalah jiwa dari lautan itu sendiri. Dengan hati-hati, Wira membiarkan energi itu mengalir ke dalam tubuhnya. Cahaya biru mulai menyelimuti dirinya, berdenyut seperti gelombang yang terus bergerak. Makhluk hitam itu menatapnya dengan mata menyipit. "Apa yang kau lakukan, bocah?" Wira tidak menjawab. Dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat air di sekitarnya. Tetapi kali ini, air itu tidak lagi liar dan mengamuk. Ia bergerak dengan lembut, menyelimuti pulau dalam pusaran yang melindungi, mengembalikan keseimbangan yang sempat terganggu. Para tetua yang sebelumnya berjuang mati-matian merasakan perubahan ini, dan mereka segera bergabung, memperkuat perlindungan dengan energi mereka sendiri. Namun, makhluk kegelapan itu tidak tinggal diam. Ia menggeram, mengangkat tangannya ke langit. Dari balik awan merah, sesuatu mulai turun, hujan hitam yang pekat dan beracun. Setiap tetesan yang jatuh ke tanah langsung menguap, menciptakan lubang-lubang kecil yang berasap. Air laut yang terkena hujan ini berubah warna, menjadi gelap seperti tinta. Tetua-tetua dari kelompok itu berseru, "Ini hujan kutukan. Kita tidak bisa membiarkannya menyentuh air lautan, atau semuanya akan tercemar." Wira menatap ke atas. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, dan ia harus melakukannya sekarang. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia mengangkat kedua tangannya. Dari dalam tubuhnya, cahaya biru semakin bersinar, semakin terang. Ia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menggunakannya. Dengan satu gerakan yang tenang namun penuh kekuatan, Wira mengangkat air dari sekelilingnya, menciptakan payung raksasa yang melindungi pulau dari hujan hitam yang jatuh. Setiap tetesan yang menyentuh perisai air itu langsung menguap, tidak sempat mencemari lautan. Para tetua menatapnya dengan takjub. Dia telah membangkitkan jiwa lautan. Makhluk kegelapan itu meraung. "Tidak,
Itu seharusnya tidak mungkin. Namun, Wira tidak mendengarkannya. Ia hanya merasakan arus air yang berputar di sekelilingnya, menyatu dengannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari lautan. Saat itu juga, pulau yang sebelumnya diguncang oleh kekuatan kegelapan mulai stabil kembali. Ombak yang liar menjadi tenang. Angin yang menggila mulai melemah. Cahaya merah di langit perlahan mulai pudar. Makhluk hitam itu menatapnya dengan marah. Tetapi di balik kemarahannya, ada ketakutan. Ini belum berakhir, bisiknya, sebelum tubuhnya memudar, kembali tenggelam ke dalam laut. Pasukan kegelapan yang tersisa mengikuti jejaknya, menghilang satu persatu seperti bayangan yang tersapu oleh sinar matahari. Saat semuanya berakhir, Wira jatuh berlutut. Napasnya berat, tubuhnya terasa lelah. Tetapi ia tahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran ini. Ki Jatmadja berjalan mendekat, menepuk bahunya dengan bangga. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Wira. Namun, di dalam hatinya, Wira tahu bahwa ini belum selesai. Makhluk itu telah mundur, tetapi ia tidak hancur. Dan rantai gaib yang selama ini menjaga dunia dari bencana, masih berada dalam kondisi yang rapuh. Masih ada tugas yang harus diselesaikan. Ketika kegelapan surut dan lautan kembali tenang, Wira masih merasakan sisa-sisa energi asing yang menggantung di udara. Meski mereka telah memenangkan pertempuran sementara, ia tahu bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Rantai gaib yang seharusnya menjadi benteng pertahanan dunia masih dalam keadaan melemah, dan makhluk kegelapan itu hanya mundur, bukan musnah. Wira menatap gurunya, Ki Jatmadja, yang tengah merapalkan doa pada ombak yang tenang. Rantai gaib tidak akan bertahan lama dalam kondisinya yang sekarang, kata Ki Jatmadja dengan suara berat. Dulu, para leluhur menciptakannya dengan pengorbanan besar. Jika kita tidak segera memperbaikinya, bencana yang lebih besar akan datang. Wira menelan ludah, menyadari beban tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Tanyanya dengan suara tegas meski hatinya dipenuhi kecemasan. Ki Jatmadja memejamkan mata sejenak, seakan mendengarkan bisikan angin yang membawa pesan dari masa lalu. Kita harus pergi ke pusat segel kuno, katanya akhirnya. Di sanalah inti rantai gaib terikat, dan hanya di tempat itu kita bisa menemukan jawaban bagaimana memperbaikinya. Namun, perjalanan menuju pusat segel kuno bukanlah perjalanan biasa. Lokasi itu tersembunyi jauh di dalam lautan, di sebuah wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Hanya mereka yang terpilih dan diberkahi oleh lautan yang bisa menemukannya. Wira menatap ke cakrawala yang mulai diterangi mentari pagi. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan menentukan nasib dunia. Tanpa membuang waktu, mereka mempersiapkan diri. Ki Jatmadja mengumpulkan beberapa tetua desa yang masih memiliki sisa energi untuk membantu, sementara Wira menghabiskan waktu bermeditasi, mencoba merasakan panggilan lautan. Jika benar dirinya telah membangkitkan jiwa lautan, maka lautan itu sendiri akan menunjukkan jalannya. Saat matahari mulai meninggi, Wira berdiri di atas karang, membiarkan kakinya terendam oleh ombak yang lembut. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu perlahan membiarkan pikirannya menyatu dengan lautan. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu, sebuah arus yang berbeda, seperti jalur yang tak terlihat, membentang di bawah permukaan air. Ini dia, bisik Wira sambil membuka matanya. Aku tahu kemana kita harus pergi. Ki Jatmadja menatapnya dengan penuh harapan. Kalau begitu, kita tidak boleh menunda lagi. Kita harus berangkat sebelum energi kegelapan pulih dan kembali menyerang. Mereka menaiki sebuah perahu kayu yang telah diperkuat dengan mantra perlindungan. Ombak membimbing mereka dengan lembut, seolah-olah lautan telah merestui perjalanan ini. Namun, semakin jauh mereka berlayar, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin yang tadinya bertiup sepau-sepau kini terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Wira dapat merasakan sesuatu di dalam air, sebuah kehadiran yang mengawasi mereka, tersembunyi di balik kedalaman. Kita sudah memasuki perbatasan, kata salah satu tetua dengan suara bergetar. Ini wilayah yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Hanya mereka yang diperkenankan oleh laut yang bisa melanjutkan perjalanan. Saat itulah air di sekitar mereka mulai berputar.
Gelombang yang semula tenang mendadak berubah menjadi arus pusaran, menarik perahu mereka ke dalam lingkaran yang semakin menyempit. Wira segera berdiri, mencoba menenangkan arus dengan kekuatannya, tetapi kali ini, lautan seakan menolak kendalinya. "Ini adalah ujian," kata Ki Jatmadja sambil memegang bahu Wira. "Lautan ingin tahu apakah kau benar-benar layak untuk mencapai pusat segel kuno." Wira mengangguk dan menutup matanya lagi. Alih-alih melawan, ia membiarkan dirinya hanyut dalam arus. Ia merasakan energi yang berputar, membiarkan dirinya menyatu dengan irama ombak. Perlahan, pusaran itu mulai melambat, lalu berhenti sama sekali. Ketika Wira membuka matanya kembali, mereka telah berada di sebuah tempat yang berbeda. Air laut di sekeliling mereka berkilauan dengan cahaya aneh, seolah-olah mereka baru saja melewati sebuah gerbang tak kasat mata. Di kejauhan, sebuah pulau kecil berdiri, dikelilingi oleh pilar-pilar batu yang tertutup ukiran kuno. Ki Jatmadja menghela napas lega. "Kita sudah sampai." Namun, belum sempat mereka melangkah ke daratan, sesuatu keluar dari dalam air. Sesosok makhluk raksasa dengan tubuh berlapis sisik keemasan muncul di depan mereka. Matanya bersinar seperti bara api, dan suaranya bergemuruh seperti petir yang menggelegar. "Siapakah kalian yang berani menginjakan kaki di tempat suci ini?" Wira menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sosok raksasa bersisik keemasan itu berdiri tegak di atas permukaan air, seolah-olah lautan sendiri menolak untuk menenggelamkannya. Matanya bersinar tajam, menembus ke dalam jiwa siapapun yang menatapnya. Setiap gerakannya menciptakan riak besar di sekelilingnya, seakan-akan keberadaannya sendiri adalah bagian dari arus yang mengendalikan lautan. Wira menelan ludah, tapi ia tahu tidak ada pilihan selain menghadapi makhluk ini. "Kami datang untuk memulihkan rantai gaib yang menjaga keseimbangan dunia," kata Ki Jatmadja dengan suara penuh hormat. "Kami tahu tempat ini suci, dan kami tidak bermaksud menodainya. Tapi ancaman kegelapan semakin kuat, dan hanya dengan menyentuh inti segel, kami bisa menyelamatkan dunia." Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka dengan penuh selidik, lalu menggerakkan kepalanya perlahan. Segel ini tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Suaranya bergema seperti petir yang menggema di langit yang mendung. Hanya mereka yang benar-benar memiliki darah lautan yang bisa melewatinya. Wira merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Darah lautan?" gumamnya. Ia selalu merasa ada hubungan istimewa dengan lautan, tapi ia tidak pernah memahami sepenuhnya apa arti dari ikatan tersebut. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, air di sekitar mereka mulai berputar. Dari dalam pusaran, muncul cahaya biru yang berkilauan, membentuk simbol kuno yang melayang di udara. "Jika kau benar-benar pewaris darah lautan, maka kau akan bisa melewati ujian ini. Namun, jika kau hanya manusia biasa yang mencoba menipu lautan, maka tempat ini akan menelanmu tanpa sisa." Tanpa menunggu persetujuan, makhluk itu mengayunkan tangannya, dan seketika Wira merasa dirinya ditarik ke dalam arus yang kuat. Dunianya berputar, dan dalam sekejap, ia tidak lagi berada di atas perahu bersama Ki Jatmadja dan para tetua. Ia kini berada di dalam kegelapan, dengan hanya suara detak jantung dan hembusan arus yang mengelilinginya. Wira mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi bernafas seperti manusia biasa. Sebaliknya, paru-parunya terasa lebih ringan, seperti menyesuaikan diri dengan air di sekelilingnya. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di kejauhan, siluet makhluk-makhluk laut yang melintas dalam keheningan. Lalu, sebuah suara terdengar di dalam pikirannya. "Siapakah dirimu?" Wira terkejut. Suara itu bergema dari segala arah, seakan-akan lautan sendiri yang berbicara padanya. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Hanya dalam pikirannya, ia menjawab, "Aku Wira, dan aku datang untuk menyelamatkan dunia." Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih menusuk ke jiwanya. "Menyelamatkan dunia? Apa yang membuatmu berpikir bahwa dunia ingin diselamatkan?" Pertanyaan itu mengguncangnya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebaikan dan kejahatan adalah sesuatu yang jelas. Bahwa dunia memang harus dilindungi dari ancaman kegelapan. Tapi apakah itu benar? Apakah dunia ingin diselamatkan? Atau hanya sekadar takdir yang dipaksakan oleh manusia seperti dirinya?
Lautan di sekelilingnya tiba-tiba bergolak, menciptakan bayangan besar yang muncul dari dalam kedalaman. Dari kegelapan, muncul sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan mata yang bersinar merah, penuh amarah dan kebencian. "Aku adalah kau, dan aku adalah bagian dari lautan ini," kata sosok itu dengan suara yang sama dengan suaranya sendiri. "Jika kau ingin menyelamatkan dunia, kau harus bisa mengalahkan dirimu sendiri." Wira merasa tubuhnya diselimuti energi yang membakar. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah pertarungan dengan dirinya sendiri, dengan semua ketakutan, keraguan, dan kelemahannya. Ia tahu bahwa jika ia gagal di sini, maka ia tidak akan pernah bisa mencapai pusat segel kuno. Sosok bayangan itu melesat ke arahnya, menyerang dengan kekuatan gelombang yang memecah ruang. Wira menghindar, tapi serangan berikutnya datang lebih cepat. Ia merasakan pukulan itu menembus tubuhnya, membuatnya terhempas ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tapi di saat yang sama, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Setiap serangan yang mengenainya, bukan hanya rasa sakit yang ia rasakan, tetapi juga ingatan-ingatan yang selama ini tersembunyi dalam benaknya. Ia melihat kilasan tentang ibunya, yang selalu menatap lautan dengan penuh kerinduan. Ia melihat ayahnya, yang tak pernah benar-benar menceritakan asal-usulnya. Dan saat itulah ia mengerti. Ia bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah bagian dari lautan. Ia adalah pewaris dari kekuatan yang mengalir di antara ombak dan angin. Dengan kesadaran baru itu, Wira menatap sosok bayangannya. Ia tidak akan melawannya dengan amarah. Ia tidak akan melawannya dengan kebencian. Sebaliknya, ia akan menerimanya. Wira membuka tangannya, membiarkan energi dari lautan mengalir ke dalam dirinya. Ia merasakan keseimbangan yang sempurna, antara kekuatan dan kelembutan, antara cahaya dan kegelapan. Dan saat itulah, sosok bayangannya berhenti menyerang. Matanya yang merah mulai meredup, lalu perlahan menghilang dalam pusaran air. Wira membuka matanya dan menyadari bahwa ia kembali ke permukaan. Penjaga segel kuno berdiri di hadapannya, dengan tatapan yang kini lebih lembut. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya. "Kau adalah pewaris darah lautan. Maka, kau boleh melangkah ke pusat segel kuno." Ki Jatmadja dan para tetua menatapnya dengan takjub. Wira kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan dengan langkah mantap, ia melangkah ke dalam pulau, siap untuk menghadapi rahasia terakhir yang tersembunyi di dalamnya. Langkah Wira terasa berat saat ia melewati celah sempit yang tersembunyi di balik air terjun raksasa di tengah pulau. Udara di sekitarnya terasa lebih padat, seolah-olah dunia di sini tidak terikat oleh waktu. Cahaya remang-remang menyinari dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno, menampilkan gambaran tentang pertempuran para dewa dengan makhluk-makhluk kegelapan yang mencoba merusak keseimbangan dunia. Di tengah ruangan itu, sebuah altar besar berdiri megah. Di atasnya tergeletak sebuah rantai emas yang berpendar lembut. Rantai itu tidak seperti rantai biasa. Ia tampak seperti hidup, dengan kilauan yang berdenyut seperti jantung yang berdetak. Wira tahu bahwa ini adalah inti dari rantai gaib yang menjaga batas antara dunia manusia dan kekuatan kegelapan yang tersembunyi di dasar laut. Ki Jatmadja dan para tetua melangkah masuk ke dalam ruangan. Wajah mereka mencerminkan ketegangan yang mendalam. "Ini dia," bisik Ki Jatmadja. Suaranya mengandung kekaguman dan ketakutan sekaligus. "Rantai ini telah bertahan selama ribuan tahun. Namun, segelnya melemah. Jika kita tidak memperkuatnya kembali, batas antara dunia kita dan dunia kegelapan akan runtuh." Wira mendekati rantai itu. Saat tangannya hampir menyentuhnya, sebuah suara menggema dari seluruh ruangan. "Siapakah yang berani mengusik segel kuno ini?" Dari dalam bayangan, muncul sosok berjubah hitam dengan mata berkilauan merah. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, dan hawa dingin menyebar ke seluruh ruangan. Para tetua segera membentuk lingkaran perlindungan, sementara Ki Jatmadja menghunus tongkat pusakanya. "Kau siapa?" tanya Wira dengan suara mantap. Sosok itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga terakhir. Aku adalah bagian dari keseimbangan yang kalian coba pulihkan. Dan aku adalah bayangan dari mereka yang telah dikorbankan demi menjaga rantai ini tetap utuh." Wira merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak menyangka bahwa di balik segel ini, ada entitas yang telah mengorbankan dirinya selama berabad-abad.
Jika kau adalah penjaga, mengapa kau menampakkan dirimu sekarang? Karena keseimbangan telah runtuh, jawab sosok itu. Rantai ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan energi baru, jiwa baru yang akan menggantikan mereka yang telah habis kekuatannya. Wira tersentak. Jadi, seseorang harus mengorbankan dirinya. Ki Jatmadja mengangguk. Wajahnya muram. Dulu, para leluhur kita mengorbankan seorang penjaga untuk mempertahankan segel ini. Tanpa pengorbanan, rantai ini akan kehilangan kekuatannya dan dunia akan hancur. Sebuah keheningan berat memenuhi ruangan. Para tetua saling berpandangan, mengetahui bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Wira mengepalkan tangannya. Jika ini memang takdir, maka biarkan aku yang melakukannya. Para tetua terkejut. Ki Jatmadja langsung menatapnya dengan tajam. Jangan gegabah. Wira, kau masih muda. Masa depanmu masih panjang. Biarkan kami yang mencari cara lain. Namun, Wira menggeleng. Aku telah melihat apa yang terjadi jika segel ini runtuh. Aku telah merasakan panggilan dari lautan. Aku bukan lagi hanya manusia biasa. Aku adalah bagian dari keseimbangan ini. Sosok berjubah hitam itu tersenyum tipis. Kau akhirnya mengerti. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Wira merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Energi yang hangat dan sejuk sekaligus menyelimuti dirinya. Cahaya keemasan dari rantai mulai mengalir ke tubuhnya, menyatu dengan nadinya, mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan itu sendiri. Ki Jatmadja dan para tetua hanya bisa menyaksikan dalam keheningan. Air mata mengalir di pipi mereka, mengetahui bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa mereka ubah. Tiba-tiba, cahaya menyebar ke seluruh ruangan. Angin kencang berputar-putar, membuat debu dan serpihan batu beterbangan ke segala arah. Rantai gaib bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyelimuti seluruh tempat dengan sinar keemasan yang melindungi batas dunia. Ketika semuanya mereda, tubuh Wira sudah tidak ada. Hanya tersisa rantai yang kini bersinar lebih kuat, menunjukkan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ki Jatmadja jatuh berlutut, menundukkan kepalanya dalam keheningan. Para tetua melakukan hal yang sama, memberi penghormatan terakhir kepada pemuda yang telah menyerahkan dirinya demi keseimbangan dunia. Dari kejauhan, suara ombak terdengar lebih damai. Laut Selatan kembali tenang, seolah-olah dunia telah menerima pengorbanan itu dengan penuh penghormatan. Dan di dalam kedalaman lautan, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, sebuah suara bergema lembut. Aku tetap di sini, menjaga keseimbangan selamanya.